Halo guys, selamat datang di Cerita Trigis Total. Aku gimana sih? Enggak apa-apa. Apa Apa diulangi? Harusnya ikut ya? Ya. Selamat datang di Cerita Trigis Total. Trigis Total. Iya. Halo guys, selamat datang di Cerita Trigis Total. Bersama Mas Icon. Kali ini episode ini saya mendatangkan narasumber Kak Icon dengan fokus materi adalah prinsip-prinsip merantau di Jogja sehingga menjadi perantau yang sukses. Makanya sini mau Medan teman di mulai Jogja. Jadi episode ini dilatar belakangi oleh keresahan saya yang banyak di sosmed itu mengeluh UMR Jogja rendah. Salah satu terendah di Indonesia loh Kak. Terus Kak Icon itu dari daerah yang UMR-nya lebih tinggi tapi malah datang ke Jogja, terus juga bisa sukses, bisa bertahan hidup selama 30 tahun di Jogja Kak. 30 tahun ya? Dari 94 toh? 99. Oh 99 99 ya. Ya hampir 25 tahun. 25 tahunan Kak. Iya 25. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi prinsip-prinsip merantau sukses di Jogja yang bisa menjadikan motivasi bagi teman-teman untuk nantinya itu lebih semangat dalam bekerja, karena ini aja yang perantauan itu bisa loh. Semangat. Masa yang lokal itu malah Agak sahabat. angel golek duit kan aneh tuh Kak. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin ngulik dulu latar belakang Kak Icon biar teman-teman pendengar juga tahu latar belakangnya seperti apa. Oke. Kenal pertama kali Kak Icon, bukan kenal sih, tahu ya. Tahu itu malah dari Mas Wawan itu. Mas Wawan itu pernah meroyekin solawatan ke saya untuk recording. Dia yang nyanyi, terus katanya itu dapat pesanan dari Kak Icon. Oh iya benar. Ya ubat-ubat itu loh. Oh iya. Allahumma ubat. Itu Mas Wawan itu rekamannya itu sama sekali nggak takjun loh itu Kak. Iya. Super presisi itu. Asik. Jadi ternyata setelah saya tanya-tanya sama Mas Wawan, Kak Icon ini adalah gitaris in the flesh. Dulu Iya. tahun 2012 sampai saat itu 19 ya? 30 ya? 2023 ya? Saat ini The Hood ini. Flash dari ini Mas Justin kayak vakum ya. Vakum. Sementara. Hibernasi. Hibernasi itu panjang ya, 2 tahun baru. Nah, Itu bisa lebih paling, atau bisa kurang. Itu awal bisa ngeband itu gimana ya Kak? mungkin dari kalau ngeband itu dari SMA sih ya. Dari SMA kelas berapa ya? Kelas 1 kali. Berarti dari Medan dulu Mas sudah ngeband. Ya dari sana udah ngeband terus 99 kan Rusuhan. aku kelas 3 SMA itu di Jogja. Oh, pindah Jogja. Ya. SMA-nya ke Jogja. Ya kelas 3 SMA di Jogja Boleh tahu Kak itu kok kenapa pindah? karena nakal. Oke Kak. Foto wae. Iya. Terus bareng ngeband Sering sih. berantem ya di sana. Wih, dipindah ke Jogja sama orang tua. Ya Sing dianggap ku tak belajar. Ini orang anu. Foto wae tetap nakal ya, Mas. Kopi. lumayan nakal. Berarti agak berkurang mungkin ya. Minimal berkurang lah. Terus ngeband dari situ ya Kak Icon. Ya dari maksudnya band yang Medan. dulu aku tuh kelas 1 kelas 2 tuh di Pekanbaru. Kalau sebelumnya sih di Medan, tapi SMA itu di Pekanbaru itu udah ngeband kelas 1 kelas 2 itu. Genrenya apa Pak? Kak dulu Kak? Dulu kita Ngover gitu. blues gitu ya, masih cover blues. Oh. Terus di sini di Jogja 99 itu Masih ngeblues. lebih all around sih, tapi saat itu Kas wae musik ngeband. di tahun itu kan grunge itu sama Rock. alternatif itu malah nggak rock, Lah enggak tahu ya. malah alternatifan grunge itu. Berarti dari blues terus ke grunge ya. Nah, gitu. Nah blues dulu rumah aneh apa Mas yang didengarkan itu? Blues ini ya macam-macam ya. Kalau
maksudnya simpelnya mungkin kayak Indonesia itu ya slang mungkin umumnya ya, umumnya slang Ya, pasti. slang. Blues malas atau apa itu? Ya seperti Banyak blusnya pokoknya saya. banyak bluesnya. Jadi dari situ dulu belum gitar malah, dulu ngebass ya. Malah basis kok mas pertama ngeband kan basis ya. Baru tahu ya kalau. Iya. Ngebass sampai 2000 berapa ya? Sampai 2001 kayaknya. 2001 Jadi itu selama 2 tahun ngebas terus ya. ngebass. Terus pindah mulai- gitar. Pindah gitar tuh di 2003 itu pas kuliah musik itu. Oh iya iya. Ya itu. Terus pindah gitar 2003. Ya 2003 itu mulai kuliah di Anima di musik. Dulu ngambil jurusan gitar elektrik, memang ngambil jurusan gitar elektrik. Mulai dari situ jadi gitaris Anima lagi di Jogja ya? di Jogja Anima. Terus sampai gabung The Flash itu ya. Sampai gabung The Flash. Anima. Sebelum The Blast mungkin ada. Sebelum The Flash dulu sempat di banyak ya. Banyak ya mas, mungkin Apa yang harus band-band disebutin lain. ya? Langsung gua The Flash ya. Ya pokoknya yang terdekat itu The Flash. Di gitaris laris kayaknya Kak Ican. Mungkin Driver laris. dulu hampir setahun 2 tahun tuh mesti ada band lagi Iya. maksudnya Gonta-ganti cabang ya? terus Iya. sebenarnya nggak ganti-ganti, cuman di sini juga iya, di sana juga iya gitu. Bercabang. Festivalan nggak dulu ikut gitu? Dulu pernah sih festivalan. Nah dulu tuh festivalan akhirnya jumpa sama vokalis The Flash, Mas Mas Justin. Justin. Ya di situ kami bandnya sama-sama Kompetitor. kompetitor. Kenalnya juga di situ. Tapi malah bisa berteman ya. Nah, mau bertemu. Masa band. Terus gabung di The Flash 2012. Terus satu tongkrongan gitu ya. Betul. Nongkrongnya di mana dulu mas? Dulu di N Studio tuh, dulu studionya punya Anton X Salon Salon, Seven ya. Oh, Dulu drummernya drummernya Salon Seven. Dulu jumpanya di situ sama Justin pertama itu. Oh malah di tongkrongan yang di N Ya, Studio itu. ya di daerah mana sih itu? Nologaten. Sekitar Nologaten. Itu Mas Antonnya masih di Sela ya pas itu? Enggak, udah keluar. Dia udah keluar terus bikin apa namanya? Bikin band baru namanya Reprise itu. Dulu sempat masuk juga di Bandnya Mas Anton. sempat satu band itu. Tapi masih proses Nyerap album. recording ya, masih proses recording terus aku keluar. Oke, next aja. Nah, saya tuh bukan kenal yang tahu dari Mas Wawan itu kalau Kak Ican itu gitaris tuh. Ya, Gitar dulu yang pertama itu apa Kak? gitar pertama dulu Blanes. Fender Strato ya. Wah sudah hebat ya, tak kira Prince atau apa gitu. Belum sempat. Tapi pernah belajar dulu, pernah juga sempat les sebelum masuk kuliah musik itu, sempat les mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan lah. Itu udah pakai Fender Strat ya? Belum ada gitar elektrik tuh. Jadi masih gitar les itu. klasik ya. Boleh nyebutin nggak sih? Enggak Boleh. apa-apa. Kasih. Dulu les di Crescendo. Oh. Nah itu gitar yang buat les itu Prince. Nah itu Oh, itu baru ngerasain Prince tuh. iya. Oh gitar Prince tuh gini gitu. enak ya Mas. Ya Oh, biasa aja. itu susah dijelaskan itu. Gitar pertama aku Prince Mas. Oh iya. Tadi kan itu loh, apa scale-nya fretnya itu tuh aneh itu yuk, di kolom-kolom belakang fals gitu loh. Iya, sering terjadi itu. Oh, Mungkin karakter yang lu. Yo kan. pernah pakai gitar sayur Kak? Gitar sayurnya gimana? Yang 100 ribuan gitu. Dulu mungkin. belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Berarti Orang kaya ya mas. orang kaya ya Kak Icon nih. Enggak, kalau di Medan tuh gitar yang terkenal tuh gitar Kapo, ada merek Kapo. Oh, Dia pokoknya di Medan kalau nggak ada yang jual gitar sayur ya berarti. nggak ada. Mereknya itu gitar Pak Kapo ya. Nah sekarang kan saya lihat itu sudah pakai Washburn. Sebelumnya ada Ibanez itu kok milih Ya, awalnya dari Strat terus ke Super Strat yang nyebutnya kalau gitar-gitar kayak gitu. Itu kenapa? sekarang pakai PRS malah. RS ya? Iya, sekarang kan
gabung sama The Hood terus pakai PRS. Ya nyesuaiin inilah, Karakter bandnya ini. nyesuaiin sama bandnya. Yang apa itu single cut atau wah anu Dia ada Humbucker juga, terus ada singlenya juga. push Pull, pull gitu ya. Itu enak ya mas itu. Ya, Kayak premium gitu ya, anu PRS itu. ya enak sih. Maksudnya di playability-nya enak. Terus dia kan kecil. Oneknya kecil. Kalau kayak Ibanez itu kan gede. Berarti nyaman. Kok nggak pakai Les Paul mas? Belum pernah pakai Les Paul kenapa? Nggak nyaman. Playability nih. Iya, memang nggak nyaman dia. Orang buat barang loh. Iya, pokoknya di tangan tuh nggak enak. Terus Di tangan kanan juga nggak enak kan. Itu agak tajam kan pinggirannya tuh. Oh iya bener nggak ada nganu sudutnya gitu. Nah, terus necknya tuh agak bulat gembung gitu kan. Gemuk. Nah, agak gemuk gitu, nggak enak gitu loh. Ya. Kemarin kan juga kemarin tuh ditawarin ya sama produsernya tuh yang The Hood tuh, Hmm. mau pakai Les Paul apa PRS. Aku pilihnya PRS. Mahalan Les Paul ya. Iya. Itu kita Tapi tetap vintage milih itu yang ini. Nyaman Milih, lah ya. milih yang nyaman. demi keamanan pas perform gitu Ya, ya. betul. Nah ini Kak Icon ini kan mohon maaf ya usianya di atas saya gitu. Ya, Jadi pernah ngalami teknologi yang ampli tabung dan juga sekarang sudah 2024 main digitalan, entah Ya. itu ngano ampli profiler ataupun efek digital gitu. ya. Ada perbedaan nggak mas antara Ada ya. Analog. dari sound, digital. dari segi sound? Dari segi sound nih, dia tajamnya kasar-kasarnya tuh kalau ditabung tuh lebih dapet. Oh kasarnya, Ya, punch-nya kasarnya. gini. Ya, attack-nya, punch-nya. Tapi kalau digital tuh ya Kurang nggak bisa maksimal. ini, nggak bisa apa ya, nggak bisa Responsif gitu ya. nggak bisa yang kita pengenin tuh, yang gini tuh itu nggak bisa, nggak digital tuh nggak bisa Oh, nggak ngejar apa yang kita inginkan ya. ya, seperti itu. Berarti meskipun sekarang sudah banyak yang mahal-mahal teknologinya dengan berbagai klaim, tetap sulit ya untuk mendapatkan sound tabung dari digital ya. Ya ininya lah, pokoknya ke kitanya aja sih. Kan itu sebenarnya tes ya, Tes oh iya. lebih ke tes Oh kan selera. selera, Heeh. lebih ke selera. Nah yuk, aku tuh dulu pernah lihat di Facebook ya, ada seorang dari Kulon Progo namanya itu Andi Jabri gitu. Oh iya, Terus dengar juga itu diproduseri Kak Icon, terus ada juga proyek-proyek Kak Icon memproduseri artis lain. Siapa yang dari tahu syuting? ya talent Talent. banyak talent. Ya termasuk Andi Jabrik ya. Iya. Dia Nah kok bisa fenomenal juga itu Andi Iya, Jabrik. itu pernah viral di Kulon Progo itu. Pernah viral ya Di Facebook. Di Facebook, Paling di lagi. Facebook ya. Nah itu kok bisa jadi dari gitaris terus ke produser itu gimana itu Pak? Sebenarnya bukan produser ya, tapi Nah, cuman apa? lebih ke apa ya? Project kayak seneng-seneng aja. Ya. Maksudnya aku kan selain main juga nyiptain lagu kan. Mm-mm. Aku tuh nyiptain lagu tuh ngelihat ini yang mau nyanyi siapa gitu loh. Oh yang mau bawain. Kalau penyanyinya gini nih, berarti aku bikin lagunya seperti ini. Kalau penyanyinya seperti ini, aku bikin yang sesuai lah yang sama ini. Nah, dari dibikin lagu, nyiptain lagu itu, Siapa ini yang kan harus dirilis gitu loh. Iya. Dari audionya, musik digitalnya, terus kita memvisualkan itu di lewat musik videonya, di video klip itu. Ya mungkin lebih ini aja sih, mencurahkan kreativitas. pemikiran ya. Lebih sih Kreativitas. kreatif. Ya. Sekarang masuk ke pembahasan tentang prinsip-prinsip jadi perantau sukses yang kemungkinan bisa memotivasi teman-teman yang asli sini bahwa Kak Icon itu yang merantau aja bisa bertahan hidup terus bisa sukses. Nah itu teman-teman yang lokal seharusnya lebih bisa karena ada privilege. Nah ini kalau ngomongin sukses atau enggak itu
kan sudut pandang orang tuh lain-lain ya. Nah kalau menurut saya Kak Ijon itu sudah sukses karena itu tidak dikejar-kejar DC pinjol atau tidak ngeslot, terus tidak melakukan Mungkin hal-hal bisa yang aneh. hidup di Jogja ya mungkin ya. Ya, Lebih mungkin seperti tepatnya itu ya. ya. Dia bertahan hidup. Hidup dengan damai lah. Ya, hidup dengan damai di Jogja ini pertama kita ini ya lebih ke merasa cukup aja sebenarnya. Cukup. Ya. Kalau misalnya kita turutin kan nggak akan habis-habis, pertama kan itu. Ya. Terus bagaimana survive-nya di Jogja ini sebenarnya lebih kita ini bisanya apa, kita bisanya apa, terus itu bisa menghasilkan, ya itu yang kita kerjain gitu loh. Misalnya kita kita misalnya kayak kue ini ya, kita bisa bikin kue gitu, kita bisa jual. Misalnya kemampuan kita cuman bisa itu, ya udah diistiqomahin aja. Jadi bisanya cuman itu gitu, ya udah itu aja gitu, itu dulu gitu loh. Pers itu dulu, itu sementok apapun nggak mungkin nggak ada hasilnya gitu. Kalau diusahakan terus ya Pasti lama-lama kan tahu, misalnya habis bikin ini terus harus dijual di mana, kurang enak berarti harus kita apain nih. Terus di warung situ umpamanya lakunya cuman 2 gitu, berarti kita harus nyebar ke warung lain. Semakin banyak warung yang ditebar kan, biarpun cuma laku satu dua, tapi kalau dikali banyak warung kan bisa juga gitu loh. Analoginya seperti itu ya. Ya mirip seperti itu lah. kuenya juga harusnya enak. Nah Kalau nggak enak nanti beli pertama langsung kapok, nggak beli lagi. ya minimal kan itu. Nah, terus apa ya Kak Ijon, pertimbangan Kak Ijon itu tetap memilih di Jogja dengan daya belinya yang lebih rendah daripada di Medan. Dan kalau misal Kak Ijon itu balik ke Medan, itu berpotensi untuk kerja di dunia musik itu lebih mendapatkan uang daripada di sini kan. UMR-nya aja rendah ini Kak. Ya kalau di Jogja tuh ini ya, Jogja ini kan seni dan budayanya hidup ya, jalan. Ya, betul. Di Medan tuh mungkin lebih banyak ya musik atau seni dan lainnya tuh ada, cuman tidak selebar di Jogja gitu. Oh, malah kalau di musik lebih lebar di sini. Pelakunya, penikmatnya tuh di Jogja ini Lebih tinggi. tinggi, demand-nya tuh lebih tinggi. Terus kita kan musisi tuh nggak bisa berdiri sendiri tuh, harus ada temennya. Ya. Di Jogja ini teman banyak yang bisa membantu kita untuk Support. support, untuk Berkarya. membuat karya kita, berkarya tadi. Dalam hal apapun ada, Jogja itu ada aja itu yang membantu. Dan pasti ada gitu loh. Selama ini ya apa ya, ada terus sih. Kita pengen ini ada orangnya. Kita bikin sesuatu ini ada yang apa namanya? Ada yang minat gitu. Selalu, pokoknya selalu kontinuitas gitu. Iya. Berarti mungkin faktor budaya ya. Ya, faktor di sini. budaya. Untuk musisi mungkin lebih bisa survive di sini mungkin. Ya, malahan. Oh. Dulu awal-awal pas kesini tuh ada kaget nggak dengan budaya-budaya yang di sini? Banyak kaget. Contohnya apa? Yang lucu itu pas pertama kali ke Jogja itu, di Jogja ini kan ada angkringan, terus ada yang lesehan. Ya. Maksudnya lima lah ini. dia angkringan nih, tapi kan ada juga tuh gelar tikar kan. Oh, Ya. terus makan di Lesehan. bawah. Makan di bawah lah di jalan gitu kan. Jadi waktu pertama kali nengok itu tuh, ini ada bencana apa ya di Jogja? Soalnya kan angkringan tuh ada tenda-tenda, Ya. tenda kan, terpal gitu. Ini ada yang ngungsi sini terus kok Banyak orang. Makan di apa ada bencana apa gitu kok mereka tuh sampai makan di pinggir jalan di bawah gitu loh. Kalau di Medan tuh kan rata-rata duduknya di bangku, Ya, ada kursi, di warungnya, meja ya. gitu. Jadi nggak pernah ada yang di pinggir jalan betul itu. Ini orangnya nanti kena apa namanya, Debu. gempa bumi. debu apa ya, memang dulu nyangkanya gitu, ada bencana apa ya gitu, kok mereka ini pengungsi dari mana gitu loh. Iya, Oh, setiap jalan ada ini. selalu
di pinggir jalan kan. Iya. Dan itu dari aspal terus sama mereka duduk kan deket. Deket banget Iya, ya. di trotoar itu duduk. Itu kan agak ini Aneh ngeliatnya ya? agak aneh itu. Kok kayak orang ngungsi tapi kok pakainya rapi-rapi. Iya gitu. Terus mereka makan di jalan itu kan, ya pikirannya itu Ya, pengungsi, iya. pengungsi makan di jalan di pinggir jalan gitu. Terus ada yang lain gak selain itu? Sama mungkin kalau makanannya ya Mm-mm. awal-awal itu emang agak Manis susah, ya? Manis ya di sini tuh. agak susah. Terus untung sini kan banyak orang Padang kan, Mm-mm. masakan Padang. Terus Gurih. dulu agak susah sih selama setahun pertama itu agak susah makan. Jadi kita harus hati-hati gitu loh. Jadi mau makan tuh khawatir dulu gitu. Ini nanti Sakit perut gak nanti ini? kayak gini, maksudnya nggak sesuai kan Rasanya rasanya itu. dominan Karena manis udah di sini. berapa kali itu sering nyoba di sini ya, kok kayak gini, terus kan nggak jadi makan, pindah warung lagi, jadi habis banyak itu gara-gara itu gitu. Wah, coba-coba makananmu. Karena nyoba-nyoba kan, Iya. ini enak nggak, ini nggak, ya udah aman aja, warung Padang aja lah. Mm-mm. Sampai sekarang gitu masih. Ternyata kalau sekarang sih udah nggak, udah Adaptasi. mulai terbiasa. Terus pernah diajak temen akhirnya keangkringan yang tadi dikira pengungsi tadi itu mungkin Rasanya aneh gitu ya. mungkin sekitar hampir setahun lah di sini, baru pertama kali itu ke situ keangkringan. Oh setahun maksudnya di sini. ini toh gitu. Mm-mm. Oh yang dijual tuh ini gitu. Itu baru tahu itu. Mm. Hampir setahun lah itu. Nah, kan salah satu tantangannya tadi adalah menghadapi makanan-makanan yang seleranya beda dengan yang Ya di Padang itu. Ada tantangan lagi nggak kan? Pas awal-awal di sini. bahasa ya mungkin, biarpun udah berapa Lama. tadi 25 tahun ya. Iya. Itu mulai agak ngerti-ngerti dikit bahasa Jawa. Mm-mm. Tapi tetap nggak bisa ngomong bahasa Nggak Jawa. yang ngomong ya. Iya. Tapi paham ya Mas nih, ada yang ngomong misalnya apa nanti Mas ngerti ya? Paling cuman Dikit-dikit. ada beberapa kata yang memang asing itu. Padahal menurut teman-teman tuh sebenarnya bahasa Jawa umum, kasar. Kasar ya. Tapi 1-2 kata itu nggak ngerti juga sih. Berarti itu pas awal-awal kesini itu kesulitan banget ya? Kesulitan bahasa kan kadang kita interaksi sama orang Jogja tuh agak susah, karena ada orang Jogja yang memang dia nggak bisa bahasa Indonesia, atau Mm-mm. terus dikiranya mungkin kita bisa bahasa Jawa juga gitu. Iya. Tuh Kultur. bahasa lah itu, Mm-mm. tentang bahasa. Nah, kalau tentang bahasa tadi ada nggak sih interaksi yang menarik karena keterbatasan bahasa? Kalau dengan menarik teman banyak. atau Itu dengan guru. Teman-teman yang baik hati tadi itu ngajari bahasa itu, bahasa Jawa tuh ya yang bahasa kasar-kasar yang apa itu? Si Anco. Asu. Pokoknya Asu bahasa-bahasa artinya cinta umpatan. itu. Bahasa-bahasa umpatan, bahasa-bahasa yang apa istilahnya itu? Kasar lah. Bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya untuk diucapkan. Heeh. Itu duluan yang tahu gitu loh, dari teman-teman yang baik hati tadi. pernah Ya. pernah diplesetkan nggak sebenarnya yang di bahasa Jawa itu artinya itu jelek tapi dibilangnya Kak Ican ini artinya bagus. Itu pernah, itu dulu pas diajari teman yang baik hati tadi. Nanti kalau misalnya di sini harus sopan santun katanya kan. Mm-mm. Terus dia diajarin nih, Mm. nanti kalau lewat ada bapak-bapak, ibu-ibu itu lagi duduk, terus kita mau permisi tuh harus ngomong gini nih katanya. Muni piye, Mas? Derek langkung, kulo segawon katanya. Itu kata teman yang baik hati tadi, bilangnya itu permisi Pak, saya mau lewat. Artinya itu katanya. Padahal artinya apa, Mas? Ternyata itu. Ya, saya anjing. Iya, aku baru tahu itu. Teman-teman yang Jadi baik kerjain hati ya, Mas Adi? kerjain. Terus nganu Kak, kan Kak Ican ini pendatang loh. Tips bergaul, tips mencari teman agar bisa mendapatkan link-link pekerjaan itu Pak. Ya Sawung kan.
Mungkin mencari ini ya. teman itu gimana? Mungkin kita nggak membatasi pergaulan sama siapapun ya, kita harus temenin ya, harus open minded juga. Terus Kak Icon kok Jangan bisa diterima di milih-milih. dalam pergaulan tertentu Kak? Dan pasti diterima itu bagaimana Kak? Ya gimana ya, pokoknya dari teman pergaulan yang dari yang paling jelek, yang agak bagus sampai yang bagus tuh semuanya ada gitu. Jadi bisa bisa Filter, ya? memfilter kita juga ya. Jadi teman-teman yang bahasa Jawanya apa itu, Segawon. gali itu tadi, Gali. Gendro. gali-gali, nah itu tuh ya berteman juga gitu. Ya. Dari situ aja sih. Berarti intinya tidak membatasi Tidak membatasi teman pergaulan. siapapun ya, Mas. Ya, Termasuk Kak Icon ini pinter atau mudah untuk mencari teman ya Kak? ya sebenarnya teman Kebetulan. itu kita bukan mencari ya, tapi terkadang ada teman yang datang sendiri gitu. Ya. Oh iya. Kebanyakan sih teman yang Natural datang lah, sendiri. natural lah saya, Mas. Organik ya. Organik waktu itu. Bahasanya organik. Organik. Tahu-tahu ada teman datang nih, oh dia punya skill ini gitu. Jadi bukan karena Emang dia punya mencari. skill itu terus kita temenin, enggak. Tapi siapapun datang ditemenin. Oh ternyata dia punya skill ini, ya udah kita rangkul, kita ajak kerjasama, collab. Biasanya seperti itu. Berarti tidak membatasi pertemanan tadi ya. Tidak. Oh, ini. Terus yuk, selama 25 tahun ini masih sering kangen rumah apa enggak? Apa cuma awal-awal dulu yang di Medan? Ya mungkin karena ini ya, budaya kan memang beda ya. Kalau rasa kangen tuh selalu ada. Pasti ya. Iya, maksudnya sampai detik ini aja juga. Oh, kalau di sana gini ya, kalau di Jogja gini gitu. Soalnya kita nggak bisa milih Jogja tuh harus seperti sana gitu loh. Iya. Harus ngikuti apa yang ada di sini. Iya. Yang paling bikin kangen di Medan budaya apa itu Kak Isan? Budaya apa ya? Teman-teman. Ya kalau dari teman-teman pergaulan sih memang beda ya di sini sama di Medan tuh. Agak Lebih ya ke sana ya. mungkin di sana keras ya. Di sana keras. Tapi kita bisa membaca gitu loh. Keras itu tapi terbaca gitu loh. Iya. Oh ini kayak gini Arahnya ke nih. sini, Ini kayak gini ini. Jadi kalau di sana tuh kelihatan gitu loh. Orang itu mau tujuannya ngapain? Aslinya itu kelihatan Iya. semuanya gitu loh. Kalau di sini manipulatif. Di sini. Kalau di angka sini jadi banyak. ada beberapa ada beberapa lingkup pergaulan yang nggak bisa kebaca gitu loh. Arahnya itu dia bergaul. Ini apa sebenarnya itu. gimana gitu, agak susah untuk membaca itu. Mungkin karena dari budaya Jawa sendiri pada saat parenting ya, pengasuhan pola asuh Iya. itu anak Jawa itu dilarang membantah kepada orang tua, jadi Iya. sudah terbiasa berbohong dari kecil dan nggak bisa dideteksi itu karena sudah kebiasaan tuh. Iya. Kayak saya dulu dilarang mandi ke kali gitu ya, ya oke tapi ya Tapi tetap berangkat. terus biar bagaimana caranya apa bajunya nggak kelihatan basah gitu. Tapi pinter gawe apa? Manipulasi mau wah ini. Kalau Ya di- mungkin sama aja sih kalau di sana juga ya gitu-gitu juga. Iya. Lihat dilarang tuh ya malah dilakukan tuh. Sama ya. Sama aja sih. terus di sana mungkin masih bisa berargumen ya dengan orang tua. Kalau di sini Ya, enggak. kalau di sana Ya. ya kalau kita Bantah membantah gitu. pasti membantah. Ya. Jadi langsung aja. Oh, Kalau di sini sudah di nganu, Mas. dicap anak durhaka, Dicoret kakak ya. auto masuk neraka. Pokoknya apa-apa ya diiyain, boy. Walaupun nggak dilakukan loh. Makanya Iya. Yang penting omongannya wis gak nyaman sih. dibikin nyaman padahal kita nggak belum. Makanya banyak aktor politik itu orang Jawa. Oh gitu ya. Iya. Nah ya memang dari kecil sudah diajarin untuk berpolitik meskipun dalam lingkup keluarga. Lingkup kecil. Tapi kelemahannya itu kalau orang Medan itu karena boleh berargumen, terbiasa berargumen Biasa berargumen. sehingga banyak pengacara-pengacara hebat asalnya dari Iya. Benar juga ya. Iya. Sinkron. Benar juga. kalau sini jarang bicara. Nah kalau di Jogja ini
pencapaian terbesar dari Kak Icon, menurut Kak Icon apa? Ya bisa bermusik dengan bebas dan nyaman, mungkin itu Ya. pencapaian terbesar itu paling. Punya band, punya karya gitu ya. Bisa berkarya yang sesuai keinginan hati lah. Ya. Kita bikin lagu gini bebas nih, kan nggak ada yang larang harus begini Ya, gitu. ya. Kita menerima masukan, cuman kita membuat Keputusannya itu diri sendiri ya. ini kita bikin musik yang koridor seperti ini. Nanti ini untuk siapa? Berarti kan kita sendiri yang tahu. Iya, iya. Nanti untuk sini nih, bukan untuk si itu gitu. Jadi kebanyakan orang mungkin ngelihatnya, wah nggak, ini belum tentu gitu. Ini nih musik seperti ini cocoknya melihat dari ke siapa gitu. satu sisi baik. Iya. Ya berarti kebebasan untuk berkarya ya Kak. Ya, Kepuasannya. Nah ini apa? Menurut saya sudah sangat cukup tentang bagaimana prinsip-prinsip menjadi perantau yang sukses, yaitu kurang lebih pertama bersyukur dulu ya, merasa cukup, kemudian menekuni ya, keahliannya, lalu Konsisten. yang terakhir konsisten. banyakin teman. betul. Ya. Terima Itu yang kasih penting. sekali Kak Icon. Kita nanti jamming ya. Ya, Bariki. Kita ngeblus siap. karena Kak Icon Tapi nggak bawa gitar ini, nggak apa-apa ya. Ada yang pakai milih. seterat ini. Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk jamming bersama gitaris senior Kak Oke. Icon. Terima kasih. Oke, sampai jumpa guys.
Dadah guys.